Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Fatmawati dari Rombel Manajemen Keuangan B, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Saya akan menjelaskan terkait dengan analisis perilaku biaya, biaya volume laba, biaya absorpsi, dan biaya variabel serta manajemen persediaan, studi kasus pada Lanting Rosi UMKM di Desa Jetis, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Yang pertama, kita akan menganalisis terkait dengan perilaku biaya. Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh UMKM Lanting Rosi di tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut. Untuk analisis yang pertama, yaitu dengan metode high and low point, untuk yang tertinggi di activity level terletak di bulan November sebesar 391 dan cost-nya sebesar Rp220.000. Kemudian untuk yang terendah terletak di bulan September sebesar 299 dan cost-nya sebesar Rp180.000. Kemudian 391 dikurangi 299, hasilnya 92 dan Rp220.000 dikurangi Rp180.000, hasilnya Rp40.000. Maka, variable rate-nya dapat kita ketahui yaitu Rp40.000 dibagi 92, yaitu sebesar Rp434,78 per jam tenaga kerja langsung. Kemudian, total cost tertinggi yaitu sebesar Rp220.000 dan yang terendah sebesar Rp180.000. Kemudian untuk variable cost, cara perhitungannya dengan jam tenaga kerja langsung dikali dengan variable rate-nya yaitu Rp434,78. Yang tertinggi hasilnya Rp170.000 dan yang terendah Rp130.000. Untuk fixed cost, dapat kita ketahui dengan mengurangkan total cost dikurangi variable cost, yaitu hasilnya untuk yang tertinggi dan terendah sama yaitu Rp50.000. Selanjutnya yaitu metode scatter graph. Metode ini dapat digambar dengan meletakkan titik-titik setiap bulannya, yaitu dengan meletakkan titik di biaya dan volume. Misalkan di bulan Januari, untuk jam tenaga kerja langsung sebesar 345 dan biaya overhead-nya 200.000. Setelah itu kita berikan titik pada pertemuan di biaya dan aktivitas. Kemudian lakukan hal yang sama untuk bulan Februari sampai dengan bulan November. Untuk perhitungan ketiga, yaitu menggunakan metode least square, di mana Y sama dengan A plus BX dan B sama dengan sigma XI dikurangi XI aksen dikalikan dengan YI min YI aksen dibagi dengan sigma XI min X kuadrat. Setelah itu kita menggambar tabel. Untuk tabel pada kolom pertama yaitu bulan, kemudian BOP dalam rupiah, kemudian depresiasi BOP yaitu rumusnya Y min Y aksen. Selanjutnya ada JKL atau X, kemudian deviasi JKL atau X min X aksen, kemudian yang terakhir depresiasi BOP dikalikan dengan deviasi JKL. Dapat dihitung untuk bulan Januari sampai dengan bulan November. Setelah menghitung, kemudian kita menghitung totalnya. Untuk total BOP sebesar Rp2.190.000 dan rata-ratanya sebesar Rp199.91. Kemudian untuk depresiasi BOP, cara menghitungnya dengan biaya overhead per bulan dikurangi dengan rata-rata. Dihitung dari bulan Januari sampai bulan November, kemudian kita totalkan, totalnya sebesar 0. Selanjutnya kita memasukkan jam tenaga kerja langsung dari bulan Januari sampai bulan November. Setelah itu kita total, dan total jam tenaga kerja langsung pada UMKM ini yaitu sebesar 3.772. Setelah itu kita menghitung deviasi JKL atau jam tenaga kerja langsung. Untuk rumusnya yaitu dengan mengurangkan jam tenaga kerja langsung dikurangi dengan rata-rata jam tenaga kerja langsung. Dihitung dari bulan Januari sampai bulan November.
Setelah itu, kita menghitung totalnya, dan totalnya di sini adalah 0. Setelah itu, kita menghitung deviasi JKL yang dikuadratkan. Untuk menghitung ini, kita dapat langsung menguadratkan dari tabel pada angka 4. Dihitung dari bulan Januari sampai bulan November, kemudian kita totalkan, hasilnya sebesar 6.828,91. Dan untuk yang terakhir, kita mengalihkan depresiasi BOP dengan deviasi JKL. Dihitung dari bulan Januari sampai bulan November. Kemudian kita total, untuk UMKM Rosi, hasilnya sebesar Rp2.969.91. Setelah itu, kita menghitung B dengan rumus sigma XI min XI aksen, dikalikan dengan YI min YI aksen, dibagi dengan sigma XI min X kuadrat. Kita dapat memasukkan dari tabel yang telah kita hitung, yaitu sebesar 296.991 dibagi dengan 6.828,91. Hasilnya sebesar 434,78. Jadi, B berdasarkan hasil pada metode least square adalah sebesar 434,78. Jadi dapat kita simpulkan bahwa jam tenaga kerja langsung merupakan variabel yang dapat digunakan untuk memperkirakan biaya overhead pabrik, dan dalam hal ini yaitu UMKM. Misalnya, kita asumsikan bahwa perkiraan jam tenaga kerja langsung untuk UMKM Lanting Rosi di bulan Desember adalah sebesar 370, maka perkiraan biaya overhead UMKM dengan menggunakan metode least square adalah, untuk rumusnya, Y sama dengan A plus BX, di mana A merupakan fixed cost, B merupakan variable cost, dan X merupakan perkiraan jam tenaga kerja langsung, sama dengan Rp50.000 ditambah Rp434,78 dikalikan dengan 370. Hasilnya yaitu sebesar Rp210.869,57 atau kita bulatkan menjadi Rp210.870. Jadi, dengan asumsi bahwa jam tenaga kerja langsung di bulan Desember sebesar 370, maka biaya overhead-nya sebesar Rp210.870. Untuk analisis selanjutnya yaitu analisis terkait dengan biaya volume laba. Diketahui bahwa UMKM Lanting Rosi memproduksi lanting, dan setiap bungkus sebesar 5 kg dijual pada harga Rp90.000. Biaya variabel per unit disajikan dalam tabel berikut. Untuk total biaya variabelnya sebesar 261 juta dan biaya variabel per unitnya sebesar Rp72.500. Untuk biaya tetapnya sebesar Rp2.400.000 per tahun dan Lanting Rosi ini menjual sebesar 3.600 bungkus tahun lalu. Kemudian dapat kita analisis. Yang pertama dengan margin kontribusi, rumusnya yaitu penjualan dikurangi dengan total biaya variabel. Untuk penjualannya yaitu Rp90.000 dikalikan dengan 3.600 dikurangi dengan 261 juta, sama dengan 324 juta dikurangi dengan 261 juta. Ketemu hasilnya sebesar Rp63 juta per tahun. Untuk margin kontribusi per unitnya, 63 juta dibagi dengan 3.600 sama dengan Rp16.833. Untuk analisis selanjutnya yaitu dengan laba operasi, rumusnya yaitu margin kontribusi dikurangi dengan biaya tetap, sama dengan Rp63 juta dikurangi dengan biaya tetapnya Rp2.400.000. Hasilnya sebesar Rp58.200.000. Untuk analisis yang ketiga, menggunakan persamaan laba operasi pada titik impas, sama dengan Rp90.000 dikali unit, dikurangi dengan 72.500 dikali unit, dikurangi dengan Rp2.400.000, sama dengan Rp17.500 unit, dikurangi dengan Rp2.400.000. 17.500 kali unit sama dengan Rp2.400.000. Unitnya yaitu sebesar
Rp2.400.000 dibagikan dengan Rp17.500 dan ketemu untuk unitnya yaitu sebesar 137. Dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa UMKM Lanting Rossi harus dapat menjual sebanyak 137 unit atau bungkus lanting untuk menutup semua biaya tetap dan biaya variabel atau break-even point. Diasumsikan bahwa UMKM Lanting Rossi ingin memperoleh laba operasi sebesar Rp60 juta. Maka, unit lanting yang seharusnya dijual untuk mendapatkan laba tersebut adalah kita menggunakan pendekatan laporan laba rugi operasi, yaitu Rp65 juta sama dengan Rp90.000 dikali unit dikurangi dengan Rp72.500 dikali unit dikurangi dengan Rp2.400.000 sama dengan Rp65 juta ditambah dengan Rp2.400.000 sama dengan Rp17.500 dikali unit. Untuk unitnya dapat kita hitung yaitu sama dengan Rp65 juta ditambah dengan Rp2.400.000 dibagikan dengan Rp17.500. Unitnya sama dengan Rp3.851. Sehingga UMKM Lanting Rossi harus menjual sebanyak 3.851 unit atau bungkus untuk mencapai laba operasi sebesar Rp60 juta. Kemudian, diasumsikan bahwa UMKM Lanting Rossi ini ingin mengetahui jumlah lanting yang harus dijual apabila keuntungan yang diharapkan adalah sebesar 25% dari penjualan. Untuk rumusnya, pendapatan penjualan sama dengan harga jual per unit dikalikan dengan jumlah unit yang dijual. Menggunakan pendekatan laba operasi, dapat kita hitung, yaitu 0,25 dikalikan dengan 90.000 dikali unit, sama dengan 90.000 dikali unit dikurangi dengan 72.500 dikali unit, dikurangi dengan Rp2.400.000, sama dengan Rp22.500 dikali unit, sama dengan Rp17.500 dikali unit, dikurangi dengan Rp2.400.000. Untuk unitnya sama dengan Rp2.400.000 dibagi dengan Rp22.500 dikurangi dengan Rp17.500. Untuk unitnya yaitu sebesar 480. Sehingga UMKM Lanting Rossi ini harus menjual sebanyak 480 unit per bulannya untuk mencapai keuntungan 25% dari penjualan. Pembahasan kita yang terakhir yaitu terkait dengan perhitungan biaya absorpsi dan biaya variabel serta manajemen persediaan. Diketahui, untuk unit persediaan, unit yang diproduksi sebesar 3.600, unit yang terjual sebesar 3.500 dengan harga per unitnya yaitu sebesar Rp90.000. Untuk volume normal sebesar 3.600, biaya variabel per unit yaitu yang pertama ada biaya bahan baku langsung sebesar Rp145.800.000, kemudian tenaga kerja langsung sebesar Rp90 juta, dan overhead variabelnya sebesar Rp25.200.000. Untuk biaya tetapnya yaitu biaya overhead tetap sebesar Rp2.400.000. Untuk analisisnya, yang pertama, jumlah unit dalam persediaan akhir. Untuk rumusnya, yaitu jumlah unit persediaan awal ditambah jumlah unit yang diproduksi dikurangi dengan jumlah unit yang terjual, sama dengan untuk unit persediaan awalnya sebesar 0, kemudian ditambah dengan unit yang diproduksi sebesar 3.600, dikurangi dengan jumlah unit yang terjual sebesar 3.500. Hasilnya yaitu sebesar 100 unit. Untuk analisis selanjutnya, yaitu biaya absorpsi dan biaya variabel. Untuk total biaya per unit pada biaya variabel dapat kita hitung dengan menjumlahkan bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead variabel. Sedangkan untuk total biaya per unit pada biaya absorpsi, kita hitung dengan menjumlahkan biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, biaya overhead variabel, serta biaya overhead tetap per unit. Untuk hasilnya, total biaya per unit pada biaya variabel sebesar Rp261 juta, kemudian total biaya per unit pada biaya absorpsi sebesar Rp261.667. Perbedaan biaya variabel per unit ini mempengaruhi nilai yang disajikan di neraca,
Karena pada persediaan akhir di perhitungan biaya variabel di neraca hanya memperhitungkan biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead variabel. Sedangkan pada perhitungan biaya absorpsi, biaya yang muncul pada persediaan akhir memperhitungkan biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel, serta overhead tetap per unit. Jadi, perhitungan biaya absorpsi selalu lebih besar dibandingkan dengan perhitungan biaya variabel. Analisis yang ketiga, yaitu nilai persediaan akhir. Rumusnya yaitu jumlah unit dalam persediaan akhir dikalikan dengan biaya produk per unit absorpsi, sama dengan 100 dikali dengan Rp261.667. Hasilnya sebesar Rp26.100.066.700. Misalkan, tahun depan UMKM Lanting Rossi akan memerlukan biaya bahan baku sebanyak 3.700 unit dengan harga per unitnya sebesar Rp90.000. Biaya yang diperlukan untuk setiap pesanan adalah Rp261 juta. Dan jika biaya penyimpanan 20% dari rata-rata nilai persediaan, maka jumlah pembelian optimumnya adalah, maka dapat kita hitung menggunakan metode EUKI, yaitu rumusnya akar dari 2SD dibagi dengan PI. EUKI sama dengan akar dari 2 dikali Rp261 juta dikali 3.700 dibagi dengan Rp90.000 dikali 20%. EUKI sama dengan akar dari Rp107.300.000, yaitu hasilnya EUKI sebesar 10.358. Jadi, pembelian paling optimal adalah sebanyak 10.358 unit. Saran dari saya untuk UMKM Lanting Rossi, UMKM disarankan untuk membuat anggaran terkait dengan bisnisnya. Beberapa macam pencatatan laporan keuangan sederhana yang harus dimiliki oleh UMKM, diantaranya buku arus kas, buku persediaan barang, buku pembelian, buku penjualan, buku biaya, buku utang, dan buku piutang. Anggaran ini bisa dihitung dengan manual atau dapat kita hitung dengan aplikasi yang ada di Play Store atau App Store. Nah, dengan dilakukannya perhitungan anggaran ini, diharapkan laporan keuangan UMKM akan tertata dengan rapi, dapat digunakan untuk menganalisis penyebab laba atau rugi, dan dapat digunakan juga untuk memperkirakan anggaran untuk periode yang akan datang. Sekian pemaparan materi dari saya, dan apabila banyak kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.